Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Episode ketiga matematika dalam cerita pada hari ini kita akan bahas tentang materi matematika nih. Ya, kita sudah tahu lah materi matematika di setiap pergantian kurikulum itu selalu mengalami perubahan. Entah itu materinya dimundurin atau materinya dimajuin. Ini gimana? Jadi gini, langsung saja saya bahas di tahun ajaran ini nih, 2023-2024. Saya mengajar di SMA IT Albina Islamic Boarding School. Materi yang saya ajarkan di kelas 10, terutama semester 1, saya bahas eksponen dan logaritma. Padahal itu, kita ketahui bersama ya, sebagai pengajar matematika, materi eksponen dan logaritma, di dalamnya ada bentuk akar juga, itu materi kelas 9 SMP. Ya kan? Dan beberapa materi yang harusnya diajarkan di kelas 10 semester 1 SMA seperti nilai mutlak, ya kan? Habis itu persamaan dan pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Habis itu pertidaksamaan yang melibatkan bilangan rasional dan irasional. Sampai ada materi fungsi, komposisi, dan fungsi inverse. Kalau peminatan di kurikulum yang sebelumnya, ke-13, itu materinya adalah eksponen dan logaritma dan vektor. Itu matematika peminatan kelas 10. Nah, cuma pas di tahun ajaran ini Albina berdasarkan hasil rapat kerja di tahun ajaran ini kita akan bahas materi kelas 10 semester 1 mulai dari eksponen dan logaritma. Habis itu masuk ke materi barisan dan deret. Oke. Pola bilangan tuh kalau di kelas 9 SMP. Habis itu ada materi trigonometri. Oke. Habis itu ada juga materi persamaan linear. Kalau di semester genap, 2 variabel, 3 variabel, ada program linear. Program linear ini adalah pertidaksamaan linear ya. Dan ada juga materi fungsi kuadrat. Oke. Dan semuanya itu kalau misalnya kita kilas balik ya ke kurikulum sebelumnya, ternyata materi kelas 9 dimajuin ke kelas 10 gitu. Jadi kayak diulang gitu materinya. Hasilnya adalah buku paket matematika yang sudah dibagikan. Dan buku paket itu ternyata masih kurikulum 2013, ya kan? Itu saya tidak pakai untuk mengajar. Kalau misalnya santri mau pakai untuk latihan soal silahkan. Atau perujakan materi, misalnya ada materi yang ke-skip atau misalnya nggak dipahami di kelas, bisa baca ulang di buku gitu. Kalau misalnya nggak dipahami lagi di buku, bisa tanyakan ke saya. Nah, cuma masalahnya di sini adalah di saat materi itu diajarkan di kelas 10 lagi, dan santri itu tidak bisa basic aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan angka-angka pecahan itu akan sulit. Makanya di tahun ajaran ini pas semester 1 saya berusaha di beberapa pertemuan awal membahas basic dulu nih, fundamental dulu supaya mereka enak pas bahas materi gitu di kelas. Dan alhamdulillah ya, sekarang sudah di akhir tahun pembelajaran 2023-2024. Ini ada gambar jawaban dari penilaian akhir tahun untuk matematika kelas 10. Ada 5 kelas yang saya ajar. 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Dan untuk PAT ini saya cuma memasukkan materi semester 2. Apa aja tuh materi semester 2 kelas 10? Ya, materinya kalau dari kurikulum Merdeka ada yang tadi saya sebutkan, ada SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Ada juga program linear atau biasanya kita sebut sebagai pertidaksamaan linear 2 variabel. Ada juga fungsi kuadrat. Tentu saja fungsi kuadrat ini harus mereka kuasain materi kelas 9 kan waktu SMP, itu materi persamaan kuadrat. Dan pas saya ngajar waktu itu ya masih banyak yang lupa, jadi saya harus mau tidak mau mengulangi lagi tuh basicnya, basic persamaan kuadrat. Sebelum masuk ke fungsi kuadratnya, gimana gambar parabolanya, ya kan, gimana nentuin minimum maksimumnya, gimana nentuin range-nya, dan menentukan nilai titik puncak, titik titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y, dan sebagainya. Semoga hasil dari PAT mereka ini sesuai dengan ekspektasi mereka ya. Kalau misalnya enggak ya berarti harus merujuk materi lagi. Semoga sukses untuk santri-santri yang sudah saya ajar selama 1 tahun ajaran ini. Kita akan memasuki tahun ajaran baru nih, 2024-2025, ya kan? Dan tentu kalau misalnya saya di-plotting lagi di kelas 10 dan teman-teman guru yang ngajar di kelas 10 SMA tentu akan menerapkan hal yang sama lagi nih. Kalau misalnya siswa atau santri kita nggak bisa basic, ya mau nggak mau kita harus mengajarkan basicnya gitu.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, keikhlasan dan semangat untuk mengajarkan, mendidik siswa-siswa kita, santri-santri kita. Oke, semoga Allah memudahkan ya teman-teman guru sekalian untuk menghadapi tahun ajaran baru. Dan pesan untuk episode ketiga matematika dalam cerita pada kesempatan kali ini adalah semoga teman-teman guru bisa terus-menerus mengupgrade pemahaman, terus belajar ulang, jangan malu merojaah materi sebelum masuk ke kelas. Dan usahakan siswa atau santri yang kita ajar itu suka dulu dengan kita. Gimana caranya? Ya buat suasana kelas menyenangkan, tidak terlalu tegang, kombinasikan dengan cerita-cerita yang tekstual gitu. Dan selingi juga dengan iklan, jangan full, misalnya 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran full materi aja gitu. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena santri kelas 10 tahun ajaran ini yang saya sudah ajar lebih kurang 130 santri, mereka senang belajar matematika. Dan saya juga kaget pas ditanya sama guru yang lain, santri-santri kelas 10 itu yang sekarang katanya suka sama Ustadz gitu pas ngajar matematika. Bahkan nungguin tuh kalau misalnya udah hampir masuk jam pelajarannya Ustadz Alif, Masya Allah mereka antusias. Meskipun ya ada beberapa santri juga yang butuh diberikan motivasi lebih, misalnya sering tidur dan sebagainya kan, itu udah hal lumrah lah. Apalagi kalau jam terakhir gitu kan. Dan apalagi ya pesannya ya kalau misalnya ada kedepannya perubahan kurikulum lagi, materinya diapakan gitu, diobok-obok lagi, ya kita sebagai guru harus selalu siap, harus selalu mengupgrade diri dengan cara ya terus mengerjakan latihan-latihan soal, terutama kalau misalnya mereka untuk persiapan SNBT, UTBK, ya basic di materi-materi kelas 10 harus diperkuat gitu. Jadi kita juga harus mix materi soal-soal yang kita berikan kepada siswa atau santri, mereka ada gambaran tuh gimana nih nanti SNBT kalau misalnya mereka nggak lulus SNBP. Oke, mungkin saja episode ketiga kali ini ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Nah, jika dirasa bermanfaat, kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Untuk episode keempat, saya akan coba membahas materi matematika yang saya pernah ajarkan di sekolah saya dulu. Jadi saya lulusan SMA Negeri 2 Makassar, saya masuk 2012. Tahun ajaran 2012-2013, lulus 2015, dan saya balik lagi ke SMA Negeri 2 Makassar untuk mengabdi mengajar matematika di tahun ajaran 2020-2021 semester genap sampai 2021-2022 semester genap. Jadi lebih kurang saya mengajar di SMA Negeri 2 Makassar itu 3 semester. Nah, sebelum saya ke Albina Islamic Boarding School. Oke, nantikan mungkin saja saya Alif, A-L-I-F, syaratnya Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sip. Ini akan saya berikan insya Allah.